segala profesi itu harus teman-teman dapat segala informasi, baik itu informasi yang berupa menambah tingkat ekonomi atau menambah tingkat informasi yang perlu teman-teman dapati, semuanya harus. Karena ini awal mula untuk masa depan teman-teman sekalian. Mudah-mudahan melalui seminar sharing yang akan disampaikan oleh Pak Muskap nanti dalam 1 jam ke depan sampai jam sampai jam 11 jam lah. Ini gimana nanti Pak? Prosesnya kita mengalir saja atau ini dulu sharing dulu baru tanya jawab, atau sambil sharing nanti baru tanya jawab? Oh, nanti sambil sharing nanti silakan tanya. Nanti silakan Pak Muskap perkenalin. Mungkin ada yang kurang dari saya pada. Terima kasih Mas Rian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat ya. Mas Rian yang saya hormati, Mas Abdullah yang saya hormati, seluruh anak-anakku sekalian. Pertama-tama alhamdulillah bersyukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar siang yang penuh keberkahan ini, hari ini hari Ahad di penghujung tahun 2024. Mudah-mudahan ini pertemuan kita punya momentum, punya makna, dan mudah-mudahan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi anak-anak sekalian, pada kesempatan ini saya mendapat undangan dari kawan saya untuk sharing. Ya, saya sih nggak ada apa-apanya, tapi kita bisa sharing, mungkin ada 1-2 hal yang bisa mendapat manfaat dari saya, silakan. Dan saya mungkin banyak yang kurang-kurang ya. Dan nanti kita berdiskusi, karena saya perjalanan hidup saya tidak jauh beda dengan adik-adikku sekalian ya. Mudah-mudahan dengan pertemuan hari ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua, dan kita fun-fun aja ya. Dan kebetulan memang tadi diperkenalkan Mas Rian, saya dari Telkom, saat ini menjabat sebagai GM Telkom Jakarta Sentrum, di mana membawahi 2 wilayah Jakarta Pusat dan wilayah Jakarta Utara. Dan di dalam CSR kami, Telkom punya salah satu tugas untuk berbagi ke sekolah-sekolah, ke teman-teman, para siswa-siswa. Dan kami pun di Jakarta Sentrum punya namanya inovasi, namanya Sentrum Institute ya. Jadi Sentrum Institute itu salah satu culture kami ya. Kalau culture kita di semua BUMN punya culture namanya akhlak nih, akhlak culture seluruh BUMN. Nah, di dalam culture itu kita punya berbagai macam inovasi dan kreativitas. Salah satu diantaranya kita munculkan namanya Sentrum Institute ya. Apa Sentrum Institute? Ya, itu lebih banyak di dalamnya terkait dengan peningkatan knowledge ya. Kami bisa menerima masukan-masukan, pencerahan-pencerahan, perkembangan kompetensi dari yang aspek atau yang dari korporat kami, atau di sisi lain kami berbagi. Yang salah satu program dari Sentrum Institute adalah Sentrum Mengajar ya, Sentrum Berbagi, Sentrum Mengajar. Nah, jadi selain kami di sini, kami juga ke sekolah-sekolah ya, masuk ke sekolah-sekolah, berbagi ilmu, sharing dengan anak-anak kita semuanya. Nah, itu salah satu tugas kita untuk berbagi. Nah, anak-anak sekalian, nanti kita bisa diskusi, bisa sharing terkait dengan kira-kira apa yang penting dalam kehidupan kita. Karena salah dalam mengambil statement atau positioning itu akan bermasalah ya. Kenapa banyak anak-anakku sekalian yang tawuran? Coba, kenapa banyak tawuran? Setiap malam berantem,
hanya buat geng dan sebagainya. Bahkan kemarin ada geng namanya geng mencari masalah, kalau nggak salah. Makanya orang lewat di balakin dan sebagainya, ribut. Kenapa? Karena mereka nggak punya tujuan hidup. Ya. Nah, jadi salah satu kita dalam kehidupan kita itu harus punya tujuan. Dan di sini semuanya kan orang Muslim ya. Ini ada yang non Muslim nggak? Semua Muslim ya. Nah, kalau kita Muslim, jelas-jelas dalam Al-Quran. Ini selama saya bicara nanti ada poin-poinnya ya. Jadi kalau saya nanya ada yang tahu 1 poin, ada yang bisa jawab 1 poin. Nah, setiap 1 poin nilainya 10.000. Oke? Nah, di dalam agama Islam itu ada ajaran kita. Hakikat kita hidup di dunia ini adalah apa? Katakan. Hakikat kita hadir di dunia ini adalah apa? Ayo silakan. Menjadi pemimpin. Ya, salah. Hah? Salah. Diambil deh gitu. Dilengkapi nggak? Tahu ayatnya? Tahu? Hah? Tentang siapa? Oma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Artinya tidaklah menciptakan kita manusia kecuali untuk beribadah. Ya, 1 poin ya. Itu tujuan hidup kita. Jadi anak-anakku sekalian, pun nanti kalau kalian sudah berkeluarga atau nanti kalian kan terdiri dari keluarga-keluarga, kalian memberikan pembelajaran kepada bapak, ibumu, adik-adikmu, kakakmu dan sebagainya, termasuk anak istrimu nanti, bahwa hakikat kita diciptakan ke dunia adalah untuk beribadah. As-Salat ayat 50. Hah? 50 tahun. Nah, ya, nanti dilengkapi lah kalau salah-salah dan sampai salah, ya. Itu hakikat kita beribadah. Nah, ibadah itu udah 1 poin ya. Ibadah itu apa aja? Ah, Mantan dan bayi mengantuk. apa coba? Mantan itu kemudian bayi mengantuk. Jadi ibadah secara pembagian umum ada 2, ibadah khusus dan ibadah umum. Nggak khusus. Ibadah khusus contoh mana? Sholat, puasa, ya, zakat, itu dan sebagainya, itu ibadah khusus. Ibadah umum buat baik kepada kedua orang tua. Yang di luar dari ibadah khusus itu ibadah umum. Ya, kita duduk di sini ibadah. Kalian sekolah ibadah. Kalian membantu orang ibadah. Kalian tidur pun itu ibadah. Sudah punya hidung, sudah punya niat, ya. Itu yang kalian harus tanamkan. Dan ingat, kesuksesan itu adalah apa? Kesuksesan itu adalah, Anda tahu? Kesuksesan adalah pilihan. Kalian mau sukses atau tidak mau sukses itu kalian, bukan siapa-siapa. Pak, saya kan orang miskin. Pak, saya kan nggak punya orang tua. Pak, saya nggak punya apa-apa. Hei, jangan salah. Kalian cek berapa banyak orang sukses di dunia ini, itu banyak yang awal hidupnya penuh dengan penderitaan. Nah, masuk ke STT nggak gampang teman-teman. Kita dikejar IPK dan sebagainya. Karena kalau nggak lulus IPK-nya nggak masuk ke DO. Nah, tapi karena kita komitmen, ya tadi tuh udah punya tujuan, saya harus sukses. Segala sesuatu yang menghalangi saya untuk sukses, saya tinggalkan. Termasuk, mohon maaf ya, termasuk perempuan. Anak-anak muda ini salah satu problemnya itu adalah cewek. Ya, ini benar-benar kita bisa masukkan itu juga ya. Ya, supaya kita kan hadir di dunia ini kan
bermanfaat. Ya, untuk apa kita hadir di dunia kalau kita nggak bermanfaat? Jadi dasarnya tadi adalah nih, udah 2 poin ya. Ya. Jadi dasarnya kita hadir di dunia adalah ibadah, dan untuk ibadah itu bisa dinyatakan niat. Nah, makanya saya bilang tadi, kalau tidur pun kalau kita berniat adalah ibadah. Apalagi yang lain, bantu orang, bersekolah, ceramah, ke masjid dan sebagainya, itu semua ibadah. Nggak ada satupun yang nggak ibadah. Nah, inilah yang penting teman-teman. Tetapkan dalam niat kalian itu. Supaya apa? Supaya kehidupan kalian ini itu terarah. Banyak orang yang kehidupannya terombang-ambing itu kan nggak punya tujuan hidup. Ya, masih mending kalian masih sekarang ini baru statusnya mencari pekerjaan, mencari sekolah, pendidikan, bersekolah. Godaannya belum banyak. Tapi nanti setelah kalian keluar dari bangku sekolah, mulai masuk mahasiswa, mulai masuk dunia kerjaan, itu godaannya luar biasa. Ya, kalian mau jadi apa? Silahkan. Ya, boleh berkenalan dengan orang, tapi jadikan mereka sebagai support, membuat kalian termotivasi untuk berjuang. Wah, saya kalau sukses, saya bisa dapat sedia misalnya. Kalau saya nggak sukses, nggak bisa dapat sedia. Jadikan sebagai pendorong, penyemangat, nggak apa-apa. Tapi coba kalian sendiri lihat tuh, berbagai banyak macam orang-orang, banyak yang hidup serumah tanpa nikah, ya kan? Masih kuliah udah punya anak dan sebagainya. Ya nggak apa-apa kalau positif, kalau resmi. Tapi kalau nggak resmi gimana? Dan itu banyak. Silakan cek. Dan itu ada di sekeliling kita. Tinggal kalian mampu nggak menahan itu. Nah, dalam kita ini ada nafsu loh ya. Nafsu itu berbahaya. Ada positifnya, ada jeleknya. Kalau dimanfaatkan dengan baik, positif. Kalau jelek, ya. Yang media sosial, internet kan ya, nonton apa saja macam-macam. Game. Saya sudah melihat kepala mata saya. Kalau orang sudah kecanduan game, dipanggil orang pun nggak nyangkut. Bahkan nanti kalian ke sekolah udah dibiayai, udah dibiasiswain gratis di sini. Sekolah, di sekolah yang kalian ingat adalah segera pulang ke rumah, ke asrama main game. Kalau itu yang terjadi, udah wassalam, tinggalkan sekarang, insaf. Wah, game kan sekarang sudah ada, ini udah diakui. Ya seberapa orang yang bisa sukses begitu? Banyakan yang tidak sukses, justru yang bermasalah. Kalau mau ya positif, jadikan game itu sebagai penghibur. Saya sudah stres nih, belajar nih, pengen main game sebentar, nggak apa-apa, tapi batasi waktu. Main game berapa menit misalnya, 10 menit, setengah jam. Setelah itu tinggalin. Nah, tapi kalau kalian sudah punya prinsip hidup, cita-cita, saya harus sukses, segala yang tidak bermanfaat saya singkirkan. Nah, insya Allah akan diberikan kemudahan. Nah, apa yang saya sampaikan di situ teman-teman? Ya, jadi ini ada beberapa filosofi ya. Nah, tadi kan saya katakan kunci sukses. Nih, saya pernah bicara di beberapa tempat. Bahkan saya tahun 1995-96 saya pernah ceramah di sekolah di Lampung. Siapa orang Lampung? Ya, saya pernah ceramah di sekolah-sekolah di Lampung, keliling-keliling. Salah satu yang saya sampaikan adalah kunci sukses. Kunci sukses itu adalah aku. Nah, ambisi, kemampuan, kemauan dan usaha.
pernah kalian berhayal akan sukses kalau tanpa ambisi? Ya, ambisi beda dengan ambisius. Ingat, ambisi beda dengan ambisius. Ambisius itu yang menghalalkan semua cara, bukan itu yang kita maksud. Ambisi itu sama dengan pengen sukses. Saya belajar keras untuk sukses. Saya kerja keras untuk sukses. Saya taat semua aturan, saya berdoa, saya sama orang tua dia untuk sukses. Itu ambisi. Harus punya. Nggak boleh nggak punya. Ya beda ya. Nah, karena kita sudah punya ambisi untuk sukses, untuk jadi apapun, misalnya mau jadi tentara, mau jadi pengusaha, mau jadi apa, itu harus ditanamkan itu. Dan ada upaya untuk ke situ. Nah, supaya saya bisa mencapai itu, saya berjuang, berusaha, berjuang, membuat diri saya mampu. Misalnya tentara, saya harus bisa. Nanti kalau tes, mana fisik saya harus kuat, dan sebagainya, tinggi saya kurang, naikin tingginya biar bisa, ya. Untuk jadi dokter, ya harus punya belajar, biar bisa jadi dokter. Dibuat dirinya mampu, ya. Berusaha. Dan sebagai orang muslim, tambah satu tadi, doa. Jadi itu, kalau kalian mau sukses seperti itu. Nah, di dalam perjuangan kita, di dalam upaya-upaya yang kita lakukan, itu tidak selalu semulus dengan apa yang kita inginkan. Godaannya banyak, tantangannya banyak, ujiannya banyak. Nah, di dalam perjalanan itu banyak filosofi yang kita sering dapatkan. Kamu gagal itu bukan kegagalan, tapi itu adalah, ada yang tahu? Awal apa? Adalah awal untuk kesuksesan. Nah, ternyata, halo, coba, ya mohon maaf ya, ini fakta yang saya cerita tadi ya. Saya waktu itu ngambil jurusan ekstra di Unhas gitu ya. Udah senang banget kalau lulus, tapi nggak lulus. Dapat tadi STT Telkom, ya. Ternyata jangankan orang yang di ITB, di Unhas, orang yang di ITB aja pindah ke STT. Artinya kesimpulan saya bahwa kegagalan saya tadi yang nggak lolos ke Unhas, ternyata Allah jawab dengan saya dimasukkan ke STT yang tanda kutip ya waktu itu kan logikanya kita jujur aja, waktu itu ada level-level kan, universitas itu ada levelnya. Ini bukan memuji atau mengikat yang lain, sama aja, tapi maksudnya ada level-level ya. Unhas juga dari beberapa jurusan di atasnya, kalau teknik kan jadi di atas ya. Tapi ternyata banyak anak ITB masuk ke STT, saya masuk ke STT. Jadi di situ benar-benar itu salah satu yang nyata bukti Allah memberikan jawaban kepada doa saya. Ya Allah, berikanlah yang terbaik. Kan berdoa ya, berikanlah yang terbaik Allah, berikanlah yang terbaik. Kata-kata di dalam agama kita, ya, ada yang tahu? Apa? Enggak, tadi kan saya bilang jangan berdoa ya Allah, saya jadikanlah tentara, saya jadikanlah dokter. Karena ada salah satu kata mutiara yang cukup bagus ya dalam agama kita. Apa? Sebagai kata mutiara, apa istilahnya apalah, ada pun kata-kata ustadz kita apa? Yang saya pernah dengar ini, bisa jadi yang kamu suka itu 100%. Bisa jadi yang kamu suka itu bukan yang terbaik kan? Lanjut. Bisa jadi yang kita suka itu. Tuh, 7 poin ya. Ya. Jadi bisa saja yang kita nggak baik bagimu. Tapi bisa aja yang kamu tidak baik bagimu. Sehingga doa kita, apa doa kita? Ya Allah, berikan yang terbaik untuk saya. Saya nyari pendamping hidup 2 tahun berdoa kepada saya. Karena di dalam agama kita
ada salah satu ayat hadis ya yang mengatakan di agama kita orang baik pasti akan mendapatkan yang baik. Tapi Allah menjanjikan orang baik akan mendapatkan laki-laki yang baik akan mendapatkan perempuan yang baik. Saya ingin mendapatkan perempuan yang baik. Ya, kamu jadilah orang baik. Berdoa 2 tahun saya berdoa untuk mendapatkan istri saya. Saya punya kenalan banyak teman-teman. Ya, tapi saya menentukannya untuk memilih istri saya sekarang. Ya, berdoa kepada Allah. Ya, nah, dalam hidup kita banyak godaannya. Nah, esensi tadi ya, esensi kita sekarang kita ditujuan hidup ini untuk beribadah sebagai seorang muslim. Apa sih yang kita mau cari teman-teman di dunia ini? Jadi kan tergantung selera kalian ya. Nah kalau saya, kita ini untuk mencapai kebahagiaan. Betul nggak? Ya kan? Betul nggak? Mau nggak punya harta banyak tapi nggak bahagia? Mau nggak punya anak yang banyak tapi nggak bahagia? Mau nggak punya harta yang banyak tapi bahagia? Kita ingin bahagia teman-teman. Betul? Ya, ini belajar nih kalian nih. Mau hidupnya kalian di nanti bahagia nggak? Iya. Jadi perbaiki dari sekarang, ya. Teman-teman, kalau kamu mau cari, saya bukan orang sukses. Nah, belum lah. Apa alasan saya teman-teman? Alasan saya utama saya kenapa saya pindah ke merantau, hidup sendiri, masak sendiri, nyuci sendiri. Padahal saya punya orang tua yang berkecukupan. Karena orang tua saya seorang kontraktor. Saya tinggalkan rumah saya merantau, hidup kos-kosan, masak sendiri, nyuci sendiri. Saya ingin sekolah ke ibu kota kabupaten karena saya nggak mau banyak dosa sama ibu saya. Saya waktu itu berpandangan masih kecil tuh, lulusan SD. Kalau saya tinggal sama ibu saya nanti banyak dosa. Tahu sendiri anak-anak kan? Makanya saya merantau. Itu sederhana banget. Ya selain tadi pengen nyari sekolah yang lebih bagus, tapi yang paling utama tadi itu. Dan itu ibu saya alhamdulillah sampai sekarang masih sehat. Kalau ditanya, itu mesti jawabannya itu. Coba cek teman-teman ya. Cek ya. Orang-orang sukses itu di dunia ini silakan cek. Itu rata-rata awal kehidupannya itu menderita. Contoh tadi yang saya katakan tadi, Amran Sulaiman. Ya. Ceklah. Nah, cek lagi, banyak orang sukses itu sangat dekat dengan ibu kandungnya. Halo, ini semua nih, coba yang benar-benar merasa dekat sama ibu kandungnya, angkat tangan. Yang nggak dekat, insaf sekarang, nangis kamu sekarang. Nggak akan bisa kamu sukses kalau kamu durhaka sama ibu kandungmu. Yang udah meninggal doakan, selalu doakan. Karena salah satu orang yang sudah meninggal itu adalah doa dari anak soleha, ada soleha. Itu yang diharapkan. Nah yang masih hidup, jaga hubungan, muliakan. Ini yang paling terakhir nelpon ibunya siapa? Kamu kapan? Tadi pagi jam 8.30. Ada yang lebih dekat nggak? 8.30 ada? Nelpon ibu kandungnya tadi. Hari ini siapa? Angkat tangan. Yang telepon ibu kandungnya hari ini. Ayo angkat tangan. Ya ini kamu tadi. Baru tadi kan angkat tangan. Siapa lagi? Coba. Padahal kalian hari ini kan libur kan. Boro-boro kamu telepon pada saat kamu lagi hari aktif. Hari libur aja kamu nggak ini. Jadi coba bayarin 14 orang. Masih ada orang tuanya masih ada. Dari telepon nggak? Terakhir kapan? Ya ini coba nih. Kan benar kan gue bilang kan? Orang-orang sukses itu, dek, kamu
catat nanti ini saya deh, ya. Tapi kalau nanti kamu sukses jangan lupa sama saya. Iya. Dan selalu hampir setiap di mana saya bertugas itu selalu menorehkan sejarah di situ, the best atau apa. Sumatera Barat, Mas, kamu siapa? Sumatera Barat itu ada namanya pulau terluar, Pulau Mentawai. Kamu belum ke sana? Belum. Susah orang ke sana tuh, harus menaruhkan hidupnya tuh. Kecuali kalau naik kapal besar, ombak 4 meter tingginya. Saya ke sana, teman-teman. Kita hidupkan internet di Mentawai. Pulau Pramuka, Pulau Panggang, hidupkan internet kita di situ. Dan banyak lagi yang kita lakukan, teman-teman. Makanya teman-teman bercita-cita kalian jadi orang sukses, orang yang bahagia. Supaya apa? Supaya kalian bisa berbuat banyak. Ya, jadi orang kaya, nggak apa-apa. Kan kaya yang baik, bermanfaat, bisa banyak membantu orang. Saya juga bercita-cita jadi orang kaya. Mudah-mudahan dengan kekayaan saya bisa berbagi dengan orang. Ya, udah jam 11 ya. Ini tapi sedikit saya nih ya. Kamu tahu nggak jelek-jelek gini? Rian begini, Pak Direktur panggilannya. Tapi nggak punya klub sepak bola. Siapa suka bola? Gua. Kemarin Rian kalah sama gua. Ya, jadi saya punya klub sepak bola. Ya, yang saya sebagai ininya ada 2 atau 3 ya. Tapi yang saya dirikan untuk masa depan saya itu ada 1 namanya Indonesia Executive Agent. Halo, Indonesia Executive Agent. Ya. Nah, kenapa Indonesia? Kan banyak klub-klub yang lokal kan. Persija, PSM, Persibaya. Saya nasional. Indonesia. Jadi semua Indonesia. Indonesia eksekutif. Nah, jadi kalau kalian nanti sudah jadi eksekutif, jadi direktur mana, suka bola, boleh masuk ke sini. Tapi kalau kalian belum eksekutif, nggak boleh. Ya, Rian belum eksekutif, masih eksekutif dulu. Ya, jadi kalau udah jadi eksekutif dan suka bola, boleh. Pak, saya cuma bisa nendang bola 1 meter, nggak apa-apa. Yang penting kamu suka bola, nggak harus pinter. Tapi eksekutif. Nah, yang ketiga, legend. Ya, jadi dia bukan eksekutif, tapi dia legend. Makanya di anggota klub saya ada yang tahu M. Yunus, legenda timnas juara SEA Games 1987. Heri Kiswanto, legenda timnas. Ya, ada Robi Darwis juga di situ. Kan? Bersih, ya kan? Nah, ada Kamarudin Bentai. Ya, Persija banyak di situ. Kalau Persija, PSM ada di situ. Jadi orang-orang legenda timnas maupun klub itu beberapa orang gabung. Makanya namanya Indonesia Executive Legend. Itu klub saya. Ya, nah kalau nanti lihat sifat kerja saya di situ. Kemarin kita lawan Perkasa Mataram. Pernah kita lawan legenda Persib. Kemudian kedua, yang lainnya saya bisa membantu mereka. Mereka kalau saya ajak main bola nggak bayar apa-apa. Bahkan kita kemarin main ke Jogja nggak bayar apa-apa mereka. Jogja, nginep di hotel mewah dan sebagainya. Ada yang bantu kita. Ada yang eksekutif, saya support. Nah, kemudian saya punya yayasan anak yatim piatu. Nah, jadi saya udah punya yayasan. Mudah-mudahan kalian nanti jadi orang sukses. Begitu saya punya yayasan. Jadi udah ada kirisnya dan saya sudah punya website. Ya, coba buka anakyatimmm.com. anakyatimmm.com. M-nya berarti 3 di belakang. Muncul nggak? .com. Muncul nggak? Ada. Yayasan anak yatim MM. Ada. .com. Hah? Ada.
Ada kan? Hah? Ya, makmur mandiri. Ya, makmur mandiri, musaka kan nggak masuk. Ya, tapi itu baru musim mulai. Jadi nanti kalau ada yang mau nyumbang itu tinggal ke kiris, tinggal transfer, nanti sumbangannya muncul di website saya tadi, bisa dilihat sumbangan berapa, uangnya kemana dipakai, program apa berikutnya. Itu rencana jangka panjang kita. Jadi kita nanti cari-cari anak yatim yang kita bisa, mudah-mudahan bisa kita bantu dia supaya sampai dia sukses. Ya, jadi udah punya yayasan, udah punya klub sepak bola, apalagi. Nah, tadi udah punya anak-anak saya ya. Alhamdulillah, itu keberkahan teman-teman. Ya, jadi ingat keberkahan hidup, kebahagiaan kita kejar Pak Direktur. Ya, Mas Rian. Banyak orang yang kaya, jadi pejabat, tapi anaknya mungkin susah diatur. Coba gimana? Stres teman-teman. Banyak itu orang sukses, saya ngalamin tuh. Orang sukses, hartanya berlimpah. Tapi setelah dia meninggal berantakan. Anaknya ribut, berebut Indonesia ini. Kita nggak mau seperti itu, ya. Lihat. Nah, karena saya dibatasi waktu teman-teman, ini udah melewati banyak. Saya juga jam 12 ada agenda dengan keluarga, jadi saya cukupkan. Saya udah atur waktu saya nih. Tadi jam 9, saya udah kasih waktu. Sebelum jam 9 ada tamu mau datang, silakan. Nggak datang saya tinggal. Jam 9 kesini sampai jam 11. Ini sekarang acara keluarga, jadi saya nggak pulang ke rumah, langsung ketemu di satu titik dengan keluarga. Di situ insya Allah mengenalkan lagi teman yang masuk rumah sakit dan seterusnya lah. Mungkin nanti juga rencana mau ketemu sama tadi legenda timnas yang lagi melatih SSB. Nah itu padat itu acara itu. Makanya sukses itu harus direncanakan. Itu ya. Mudah-mudahan kalian bisa menjadi orang-orang sukses. Ya. Nah mudah-mudahan ini pertemuan kita hari ini izin nanti kita masuk di dalam YouTube saya tadi supaya bisa mendapatkan manfaat dari orang-orang lain. Saya kira itu ada yang mau nanya. Tadi baru poinnya baru dapat 9 ya, baru 90.000. Ada lagi? Ada yang mau nanya nggak? Saya secara umum aja ya saya sampaikan ya. Jadi salah satu kunci kemajuan kesuksesan saat ini dimanapun, walaupun satu negara atau satu perusahaan adalah teknologi informasi dan komunikasi. Itu kuncinya. Jadi kalian mau usaha apapun, mau membangun suatu negara, kuncinya adalah informasi dan teknologi. Di suatu negara kalau informasi teknologinya ketinggalan, susah untuk maju. Ya, termasuk perusahaan. Nah, yang kedua, teknologi itu terus berkembang. Teknologi terus berkembang dari waktu ke waktu. Cepat sekali berubahnya. Jadi kita harus bisa mengikuti perkembangan itu supaya tidak terlindas oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut. Teruslah belajar dan belajar. Itu akan berkembang terus. Yang ketiga, salah satu pemain telekomunikasi yang terbesar di Indonesia ini adalah Telkom Indonesia. Nah, dan kami Telkom itu bergerak secara Telkom Group. Jadi bukan hanya Telkomnya top, ada anak-anak perusahaannya, kita itu bersinergi. Ada Telkomsel, ada PT PIN, Infomedia, bahkan yang satelit itu kita punya Telkom juga tuh. Ya. Nah, jadi ya harapan saya teman-teman suatu saat nanti mudah-mudahan juga ada yang bergabung di Telkom. Jadi termasuk di pertanian. Ya, coba sekarang pertanian itu mau disulap oleh Pak Menteri sama Pak Prabowo supaya bisa swasembada pangan. Dan itu bisa. Kuncinya di kita, kuncinya di Indonesia, kuncinya di pemimpinnya. Oh, wilayah kita luas, kita punya potensi kok. Tapi harus dikelola dengan baik, dengan benar. Sinergi antara pemerintah, pengusaha dan petani. Nah, coba kemarin cerita yang Pak Menteri audiensi dengan petani.
pupuk aja nggak nyampe katanya kan, sampai setahun, aneh itu. Kan? Nah itu gampang, itu bisa dirapikan. Nah salah satunya dengan teknologi. Itu kalau pakai teknologi itu aman itu, ya. Makanya banyak yang nggak suka tuh kalau teknologi. Kenapa? Nggak bisa korupsi, susah korupsinya, ya kan? Semua ya. Tapi bagus ya. Itu peluang sangat besar untuk bergerak di bidang pertanian karena kita memang sangat butuh itu, apalagi dikombinasi dengan teknologi. Ya, oke, satu poin lagi jadi 10 ya. Ya, ada lagi? Satu terakhir pertanyaan. Kita Direktur Telkom apa? Semangat itu adalah separuh dari kesuksesan. Ya, separuh tuh. Jadi kalau kamu cita-citanya jadi menteri, jadi dokter, jadi tentara, tapi loyong, gak punya semangat, disuruh bangun tidur aja susah, suruh sholat malah, udah, buang itu mimpi itu. Itu sama dengan mimpi di siang bolong. Ya, orang berusaha pun belum tentu sukses. Dan kalian harus lihat tadi ya ini ya teman-teman ya, cek orang-orang sukses itu banyak dari orang-orang yang tidak mampu. Ya, coba dicek, belajar ya. Bob Sadino, tadi Amran, saya juga, Khairul Tanjung penjual singkong. Siapa lagi tuh, banyak itu. Silakan, itu hidupnya masa kecilnya itu menderita. Nggak kayak kalian itu, katanya kurang mampu tapi dikasih asrama, difasilitasi, termasuk sudah mampu sebenarnya. Nah, jadilah kalian orang yang susah supaya sukses gitu ya. Ya, tapi kalau kayak gini, tapi jangan karena dikasih keenakan, jadi terlena. Tetap bersemangat. Ini yang difasilitasi ini hanya sesaat. Fasilitas ini besok akan hilang. Makanya saya harus fight, harus sukses. Ya, saya angkatan SD Telkom 2 angkatan 2000. Saat ini yang jadi direktur Telkom berapa? Hanya 2 orang. 2000 seleksi teman-teman. Ya, makanya saya bilang tadi sukses itu adalah pilihan. Kalian mau sukses atau tidak? Pilihan. Poin yang saya sampaikan tadi, 1, singkat-singkat aja. 1, hidup untuk ibadah. 1, 2, ibadah itu kan udah sakit. Yang nggak poinnya lah. Ya. Bagian tentang suksesan 2. Terus? Ya sama lah itu. Oh ya. Kehidupan. Ya. Masa saya panjang lebar ini baru dapat? Ini Apa? Itu mah enggak ya ilmu market harus bisa. Enggak filosofi yang saya sampaikan tadi kan? Apa? Ya semua perempuan juga harus bertarung. Nah, malu dunia, memang. Orang baik yang mendapatkan pasangan yang baik. Ada lagi, seorang sukses, 7. Seorang sukses itu dekat dengan urusan dunia. Ya Pak, artinya secara umum ya, bukan juga semua orang sukses dekat ibunya. Ada juga yang mungkin yang enggak gitu ya. Tapi secara umum bisa mendapatkan itu. Ya, 7. Lagi? Coba yang disempurnakan biar jadi 8. Apa yang kita sukai untuk sukai bagi kita, apa yang kita sukai untuk sukai bagi kita. Ya, apa yang kita anggap baik belum tentu baik untuk kita. Ya, apa yang kita anggap tidak baik belum tentu tidak baik untuk kita. Ya, 8. 9. Hidup. Ini ada poinnya nih, berarti poin 8 poin nih. Menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Ada
bisa tuh 9. Boleh boleh. Ditambah lagi ah? Udah disebut belum tadi belum ya? Ya 10. Nah, apa lagi? Ini ditambah lagi nih, berarti udah 100.000 lagi nih. Hah? Tujuan ya itu mah.